Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan di wilayah Sidolog, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan adalah memanfaatkan potensi lahan tidur yang selama ini tidak digarap oleh petani. Tentunya kita juga memilih-milih lahan, mana lahan yang tidak bisa ditanami oleh padi, oleh palawija, oleh jagung, kita manfaatkan untuk tanaman sorghum. Karena tanaman sorghum memiliki kelebihan, itu sangat responsif terhadap kemarau, sehingga dianjurkan untuk menanam sorghum di awal musim kemarau. Nah, kalau tanaman lain seperti jagung ataupun padi masih membutuhkan sistem pengairan, tetapi kalau sorghum relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan air, sehingga lahan-lahan potensi lahan tidur yang ada di wilayah Kecamatan Sidolog kita akan garap untuk ditanami dengan sorghum. Dan hal ini kita lakukan uji coba, sudah dilakukan uji coba di Desa Janggala, tepatnya di Dusun Karangtinggal. Ya, kita mencoba tanaman sorghum seluas 1 hektar. Alhamdulillah sesuai dengan rencana, hari ini kita sudah bisa menyaksikan panen perdana. Selanjutnya tanaman sorghum ini memiliki kelebihan 1 kali tanam 3 kali panen. Jadi pada tanam pertama, panen pertama kita potong, nanti 100 hari kemudian kita akan panen lagi, 85 hari kemudian kita akan panen lagi. Kemudian manfaat sorghum selain diambil buah sorghumnya atau biji sorghumnya, juga batangnya bisa digunakan untuk membuat gula sorghum atau modus sorghum. Kita kebetulan kita sudah bekerja sama, ada kemitraan dengan pengusaha sorghum. Jadi hasil produksi yang sekarang kita panen oleh petani dibeli sepenuhnya oleh pengusaha, baik butiran sorghumnya, biji sorghumnya ataupun batangnya. Tapi ke depan kita ingin memiliki pengolahan batang sorghum di Sidolog, sehingga nanti di Sidolog bisa menghasilkan menjadi produsen gula sorghum atau madu sorghum sebagai salah satu alternatif pengganti gula pasir apabila suatu saat gula pasir di pasaran harganya mahal atau menghilang. Itu barangkali yang harapan kami, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadikan oleh-oleh khas Sidolog, yaitu madu sorghum. Terima kasih kepada Pak Camat yang sudah memberi bimbingan kepada saya sebagai Ketua Kelompok Dharma Caang dalam rangka penanaman sorghum di wilayah Karangtinggal, dan sekarang sudah memanen. Alhamdulillah, perawatan sekarang musim hujan, alhamdulillah ada bimbingan dari BPP gitu dalam perawatan. Masalah kendala burung, terus gulma itu nggak kerawat gitu Pak, karena musim hujan gitu, gulma itu cepat tumbuh gitu. Usia panen 100 hari dari mulai tanam. Rencana ke depan perluasan, alhamdulillah ada gitu 5 hektar buat kelompok Dharma Caang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Aryanita, saya selaku PPL Wilby Desa Janggala, Kecamatan Sidolog. Alhamdulillah hari ini saya panen perdana bersama Pak Camat Kecamatan Sidolog dan Ketua Kelompok Dharma Caang panen sorghum. Ini adalah tanam perdana di Kecamatan Sidolog. Sorghum alhamdulillah BPP ikut memfasilitasi dalam bimbingan penanaman sorghum Pak, dan mudah-mudahan untuk kedepannya BPP bisa memfasilitasi
melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Ciamis untuk perluasan tanam sorghum seluas 5 hektar Pak untuk kelompok tani Dharma Caang. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan sorghum bisa dikenal di Kecamatan Cidolog. Terima kasih. Pengembangan sorghum yang ditanam di Cidolog ini dari Bioguma 3. Sementara kita memberikan bibit, terus pupuk juga, dan pendampingan di lahan itu sendiri, pendampingan petani untuk penanaman juga pemeliharaannya. Alhamdulillah untuk di 2020 awal kemarin kita udah ada sounding sama dinas terkait, terutama untuk di perluasan lahan yang difasilitasi sama dinas itu sendiri di sebanyak 20 hektar pertama di 2021. Insya Allah capek kita udah di sounding sama kita, udah dirilis. Insya Allah nanti di awal Maret kalau nggak salah, awal Maret. Kenapa? Karena lihat sekarang cuaca lebih intensitas sama hujannya lebih tinggi. Insya Allah awal Maret kita mulai tanam di 3 kecamatan kalau nggak salah. 1 di Ciamis, 2 di Cidolog itu sendiri 5 hektar, sama di Lakbok di 10 hektar. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi sesuai dengan konsepan yang udah kita sounding sama Dinas Pertanian itu sendiri Pak. Adapun konsepan dengan kami dari asosiasi tetap kita pergerakan secara mandiri Pak, secara mandiri di samping dengan kerjasama dengan dinas. Kenapa? Karena kita juga selain asosiasi sebagai pendamping dan pemberi bibit untuk petani, kita juga sebagai apalis penjamin pasar, di mana yang tadi disebutkan di awal kita menggunakan jenis bioguma. Kenapa? Karena satu dari biji itu lebih besar, lebih banyak hasil, dan ini yang paling utama, ada penghasilan lebih untuk petani, di mana batang sorghum yang bioguma 3 itu sendiri lebih cenderung manis dan bisa digunakan untuk menjadi salah satu varietas yang namanya gula madu sorghum. Kenapa bilang gula madu sorghum? Nanti di jadinya itu ada rasa madu dan rasa gula, insya Allah. Makanya kita kedepannya akan memperbanyak dan memperluas varietas dengan yang sama dengan ini. Tadi target untuk Kecamatan Cidolog 5 hektar, tapi seandainya ada permintaan masyarakat ataupun kelompok untuk lebih dari itu, apakah asosiasi siap? Siap Pak, terutama kita kan yang tadi disebutkan, di samping dengan pendampingan bermitra dengan pertanian itu sendiri, kita tetap jalan mandiri Pak. Mau lebih banyak, alhamdulillah lebih bagus. Kenapa? Karena tujuan akhir nanti kita ingin punya ikon untuk di Kabupaten Ciamis itu sendiri, yang dimana kelapa sekarang sudah terganti dengan yang lain Pak. Mudah-mudahan dengan sorghum ini di Ciamis kita bisa punya ikon bahwa Ciamis itu penghasil sorghum, gitu kan. Minimalnya untuk satu Kabupaten Ciamis, maksimalnya untuk barometer satu Jawa Barat. Insya Allah mudah-mudahan Pak. Dengan bangga kami mempersembahkan sorghum bioguma 3 sudah dipanen di Cidolog, dan alhamdulillah hasilnya lumayan dibanding dengan yang kemarin panen, karena kebanyakan di hama alami itu sendiri dari burung. Mudah-mudahan nanti ini panen pertama kita dianggap wajar, mudah-mudahan nanti untuk panen keduanya kita bisa lebih maksimal dalam perawatan untuk sebelum pemanenan. Jangan sampai ada terjadi kayak gini gitu Pak. Insya Allah mudah-mudahan.